Ya teman-teman, balik lagi di channel Primesia sama di sini. Hari ini kita bakalan komparasi semua motor yang kita punya. Cie, gila. Kita punya nih, beli kagak pakai pinjem-pinjem ya. Ya, siapa tahu ada yang mau pinjemin juga sih, nggak apa-apa sih, kita terima juga gitu loh. Paling nggak di sini ada Yamaha Fazio, Honda C70. Anjir. Ada speakernya tuh? Ada dong. Waduh. Motor merah nih. Dimatiin dulu lah biar bisa dengar. Motor merah. Iya dong. Ini juga merah nih. Jadi gimana? Lo mau review itu? Ayo boleh. Ya udah. Oke. Di segmen kali ini, di segmen kayak kita segmennya banyak banget ya. Jadi video kali ini Sam yang bakalan review Volta Volta Virgo, motor listrik. Ya kan, warnanya juga merah. Langsung aja sama dia. Gua pamit dulu mau beli kombucha. Perkenalkan, nama gue Sam. Gue anak baru di sini di channel Primes Asia. Nah, kali ini gue dapat tantangan nih untuk mereview motor Volta Virgo. Nah, motor elektrik, motor listrik yang gue udah pakai mungkin beberapa hari, 1 minggu lah. Nah, kita akan coba ulas, kita akan coba bahas dari depan sampai belakang sampai ke dalam-dalamnya. Bagi yang penasaran, silahkan ditonton terus sampai habis, sampai selesai. Nggak ada iklan, paling endorse aja sih, built-in lah sedikit. Dan jangan lupa komen, like, subscribe. Kalau personal gua melihat motor Virgo ini lempeng-lempeng aja, lurus, tapi penuh dengan nuansa sporty. Contohnya nih, bisa kita lihat di bagian depan, di bagian mukanya. Di lampunya, di dalamnya itu ada honeycomb, grill honeycomb, walaupun di dalam mika lampu. Terus ada DRL dengan nuansa chrome, memberikan kesan sporty. Ya, oke lah, berlawanan dengan motor-motor listrik yang kebanyakan memberikan kesannya tuh jadi lebih garang gitu. Nah, turun ke bawah, dia disc brake dengan emblem Volta. Lagi-lagi mungkin biar terlihat sporty. Nah, dia dengan shock teleskopik, belum upside down, dan dibalut ban 90/90 ring 10. Kecil aja, nggak perlu gede-gede. Nah, velgnya juga warna hitam. Dilanjut ke bagian samping. Dari bagian depan tameng itu ada striping yang mungkin dibuat untuk konsep milenial kali ya. Jadi bentuknya tuh warna-warni, futuristik, dan ada tulisan electric power, menunjukkan bahwa motor ini menggunakan tenaga listrik. Lanjut lagi di bagian deck, semuanya bahannya hard plastik, scratch resistant. Tapi ini keunggulannya, decknya rata dan besar, dan juga sudah dilengkapi dengan karet supaya nggak gampang rusak nih bagian deck yang plastiknya. Dikasih karet supaya kita juga bisa bawa belanjaan, tabung gas mungkin muat kali di sini ya, tabung gas, galon, belanjaan berkeranjang-keranjang ditaruh di sini, dan supaya cucinya juga gampang gitu. Dan tidak lupa emblem Volta lagi. Lanjut ke bagian samping belakang, itu besar ini striping Volta Virgo dan logo Bumi Langit. Ya, desainnya gitu, anak muda, milenial, dengan konsep yang lebih futuristik gitulah. Banyakan silver dengan warna yang mengikuti warna bodinya. Volta Virgo menggunakan konsep footstep hidden, jadi dan pop up nih, jadi tinggal dipencet dia keluar. Kalau mau diumpetin tinggal ditekan aja sampai bunyi klik, udah rata dengan body. Di belakang footstep ada cover swing arm kanan kiri, bentuknya tajam-tajam, lagi-lagi mungkin untuk futuristik, kesan futuristik. Dan motor ini menggunakan peredam kejut adjustable. Volta Virgo
memiliki lampu belakang yang cukup unik dan ganteng sih kalau menurut gua. Karena besar, udah pasti cukup untuk bisa dilihat orang, dan desain dalamnya itu sporty banget. Mungkin mirip-mirip kayak mobil sport dari Eropa yang walaupun udah ada mika plastiknya nih, tapi di dalamnya tuh tetap ada garis-garis yang dari mika lagi, memberikan kesan tuh mewah, sporty, futuristik. Salah satu keuntungan dari mika yang besar ini adalah yang pasti gampang dirawat ya, karena kan bentuknya rata, besar, dan kalau dari segi fungsional ini visibilitasnya tinggi sekali. Jadi untuk pengendara yang lain itu lebih gampang melihatnya karena lampu remnya besar. Jadi pengendara lain tuh lebih gampang untuk melihat lampu ini karena terangnya lebih besar, lebih luas. Desain spakbor belakang simple, ada mata kucing di kanan kiri dan ada reflektor di belakang warna merah. Lalu ya biasa ada lampu untuk penerangan plat nomor dan lubang untuk ngikat si plat nomor. Cukup simple. Ya, yang amat disayangkan lampu plat nomor ini masih belum LED. Satu-satunya lampu yang tidak LED di motor ini hanya lampu plat nomor belakang. Di bagian kanan belakang ada disc brake. Penggunaan disc brake di bagian belakang ini karena adanya dinamo di ban belakang sehingga lebih memungkinkan untuk memakai disc brake daripada tromol. Toh juga disc brake memberikan pengereman yang lebih pakem. Ada cover swing arm juga, sama seperti di bagian kiri, tajam-tajam, bentuknya sama, simetris, dan ada tambahan spakbor kolong untuk menghindari cipratan dari ban belakang ke bagian dalam motor. Posisi berkendara di Volta Virgo selama saya bawa cukup nyaman untuk keliling-keliling aja, jarak pendek, buat ya harian aja, buat cuma keliling-keliling sebentar gitu. Oke lah, posisinya stangnya cukup tinggi, terus posisinya juga joknya empuk. Ya, instrumen di Volta Virgo ini di bagian kanan ada pengaturan kecepatan, ada 3, 1, 2, 3, bentuknya saklar. Terus ada pengaturan lampu juga. Ya, di bagian instrumen kanan, bagian bawah ada saklar R untuk reverse, jadi motornya bisa mundur untuk memudahkan parkir. Lalu di instrumen bagian kiri ada lampu dekat, lampu jauh, lalu lampu sen yang bisa berguna juga buat hazard, dan tombol klakson, dan tombol untuk parkir, P. Jadi park, kalau kita pencet, kita gas, motornya nggak muter. Lalu yang paling unik ini, selama ini kan banyak yang bilang motor listrik bahaya, serem, karena nggak ada suaranya gitu. Nah, di Volta Virgo ini diberikan fitur tambahan yaitu pemutar musik, FM tuner, dan virtual engine sound. Fungsi dari virtual engine sound itu dia mengeluarkan suara menyerupai mesin konvensional dan bisa diatur kekencangannya berdasarkan kecepatan kita nih, berdasarkan bukaan throttle. Dan ini juga bisa kita masukin SD card di bagian kiri bawah nih, stang kiri bagian bawah ada SD card dan USB. Kita bisa setel musik dengan menggunakan SD card, dan kita bisa ngecharge HP lewat soket USB, dan HP-nya bisa kita taruh di kompartemen di balik tameng motor ini. Gantungan yang pakai pegas, cuma ya kayaknya kalau kita bawa barang agak berat, bunyi-bunyi ini. Lalu di sampingnya lagi, samping si gantungan, kunci. Kuncinya seperti ini, kunci batang dan ada remote-nya. Tinggal colok, puter. Model kompor kalau orang bilang ya, cetekan kompor. Instrumen informasi menggunakan layar digital, cukup informatif, angkanya juga besar-besar, jadi jelas terlihat.
Dan isinya ada mode berkendara kita yang tadi tuh 1, 2, 3 mode kecepatan, lalu ada kecepatannya berapa, lalu ada trip meter dan kapasitas baterai. Sebelum membahas mengenai bagasi, ini ada hal unik nih mengenai pegangan belakang atau behel. Jadi di bagian behel bagian kiri ini ada gerigi-gerigi nih. Dan hanya ada di bagian kiri dari si behelnya. Ini dirasa kayaknya buat standar 2 kali ya, biar pegangannya lebih enak. Karena kan kalau kosong begini tajam. Akan lebih baik mungkin kalau kanan kiri kali ya, buat kalau orang boncengan pegang belakang. Jadi gripnya ada di dua-duanya. Nah, untuk membuka bagasi kita tinggal putar kiri di knop kunci depan. Klep, kebuka dia. Nah, ini dalamnya. Dalamnya ya namanya motor listrik ya, tempat naruh baterainya. Kapasitasnya bisa 2 baterai. Tapi kalau mau 1 ya sebelahnya bisa untuk ruang penyimpanan. Baterai yang digunakan ini SGB, jadi sistem ganti baterai. Kita nggak perlu colok di rumah terus ngecas karena ada waktunya kan. Kalau SGB ini lebih cepat karena kita tinggal ke gerainya, pas kalian lewat misalnya, kita tinggal tukar aja nih, tinggal tukar pakai aplikasi. Nah, kemarin kita udah coba di outlet SGB dan kemarin dijelasin juga tuh di situ cara tukarnya gimana, dan sampai kita ikut bantu, ada driver Gojek yang sambil tukar kita bantuin. Biar kita tahu gimana caranya sih tuker baterai ini. Tadi udah bahas bagian luar semuanya. Sekarang kita lihat dalamnya. Karena kayaknya kurang afdol nih kalau nggak ditelanjangin, nggak kita buka, kita lihat dalamnya semua. Nah, sebelum ditelanjangin, ada pesan sponsor dari Acem Drink Kombucha. Ini varian asli, jadi nggak ditambahin apa-apa, memang kombucha asli. Mas Mimin, bongkar. Saya siap. Boleh minum dulu nggak? Ya, kalau mau boleh. Penampakan Volta Virgo setelah dibongkar semua. Bingung juga sih ya mau ngomongin apa. Ya namanya rangka pasti besi lah ya. Dilas, ditempel-tempel. Cuma kalau dilihat sih kayaknya cukup oke sih, kuat nih. Banyak penambahan perkuatan nih yang melintangnya. Yang cukup menarik dari rangkanya Volta
Virgo, nih dia di bak baterainya. Kalau versi sebelumnya yang udah pernah dibongkar di channel ini, Volta 401 ya, itu hanya ada bagian bawahnya aja nih. Sementara kalau sekarang udah ada dinding sampingnya. Tujuannya sepertinya sih supaya baterainya itu lebih diem, lebih kepegang. Karena kan bagasinya plastik tuh. Dikasih dinding ini supaya dia lebih diem, lebih rigid. Nggak goyang-goyang. Yang menarik juga di bagian modulnya ini, kipasnya itu justru nggak nempel langsung ke modulnya. Tapi dibuat menghadap ke belakang. Nggak langsung nempel seperti biasanya kan dia ada di atas nih, slek, lengket gitu. Ini dibikin menghadap ke belakang, jadi hanya nembak angin, bukan karena dia nempel. Ada juga buzzer dan MCB, seperti biasa motor listrik. Mereknya Liute, nadanya nggak tahu sih. Liute nggak tahu. Yang pasti tulisannya Liute. Bagian depan dari Volta Virgo. Ini ada kantong, ditutupnya pakai velcro. Apa ini isinya? Wah, segala soket. Lalu ada biasa kunci kontak, klakson, dan speaker. Nah, speaker inilah yang mengeluarkan yang tadi kita bahas, itu virtual engine sound sama musik-musikan yang membuat perjalanan jadi lebih menyenangkan dan lebih seru karena ada musik. Itu yang bisa gue bagikan sebagai seorang newbie, baru mulai nih ngeliat motor ya besi aja gitu, belum bisa ngeliat secara detail. Nah, tapi kalau yang masih penasaran, pengen lihat lebih detail lagi, simak videonya sampai habis. Tapi kalau masih penasaran, ya beli aja unitnya di Volta Center di Roxy. Nanti alamatnya ada di bawah. Yang pasti banyak promo dan banyak tawaran-tawarannya. Silakan dihubungi aja. Nanti ngobrol sama salesnya langsung.